Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di webinar yang akan diselenggarakan oleh DPC PT GMI Kota Tasikmalaya. Semoga para peserta dalam hal ini para terapis gigi dan mulut yang berada di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dan dilancarkan dalam menjalankan tugasnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba sharing tentang cara mengakses Google Classroom. Pada saat kita akan mengakses Google Classroom, perhatikan browser yang akan kita gunakan. Biasanya ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox. Kalau misalnya untuk Mac, bisa ada Safari. Nah, untuk Windows, itu sebaiknya kita menggunakan Google Chrome agar memudahkan kita dalam mengakses Google Classroom karena sama-sama produk Google. Nah, di sini kami akan mencoba untuk men-share atau membagikan cara mengakses Google Classroom menggunakan komputer, PC, ataupun laptop. Nah, kita di sini telah melihat Google Chrome. Kita klik 2 kali. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk dulu dengan email yang telah panitia buatkan. Email tersebut adalah email khusus. Nama lainnya adalah email G Suite, Google Suite atau nama lainnya. Email tersebut dapat diakses bisa langsung mengetik di sini ataupun melalui Gmail di kanan atas ataupun titik 9 di kanan atas. Karena kita akan mengakses Gmail, langsung saja klik kanan atas. Tulisannya Gmail. Ketika masuk ke Gmail, ini akan muncul beberapa akun yang telah kita miliki. Jadi, fokuslah dengan email yang dibuatkan oleh panitia. Jadi, kita gunakan akun yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi contoh untuk menginput email DPC Kota Tasikmalaya. Ciri dari email yang panitia buatkan dalam hal ini, panitia webinar, yaitu adalah @ptgmi.or.id. Untuk para peserta, sebelum @ptgmi.or.id itu adalah KTA masing-masing peserta. Jadi, nanti inputlah nomor KTA @ptgmi.or.id. Kemudian next atau berikutnya. Bagi yang sudah memiliki akun G Suite sebelumnya, dengan sebelumnya pernah mengikuti webinar baik itu di DPP maupun di DPD Jawa Barat, maka passwordnya disesuaikan dengan yang telah dimiliki atau pernah diganti tersebut. Sedangkan untuk yang baru pertama kali ikut webinar, nanti kami akan informasikan terkait dengan password yang akan diberikan atau dibuatkan oleh panitia. Baik, langsung saya akan coba untuk memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Setelah masuk seperti ini, kita akan diarahkan seperti ini tampilannya. Ikuti saja. Kemudian setelah berhasil atau pertama kali kita masuk, nanti Google akan mengarahkan seperti ini.
Nah, ini juga bisa langsung terhubung ke Google Meet. Oke. Panitia akan melakukan atau mengundang setiap peserta melalui email. Jadi kita cek dulu apakah ada email dari panitia, dalam hal ini DPC PT GMI Kota Tasikmalaya. Jadi nanti kita klik saja undangan tersebut. Nah, kebetulan tadi kami mensimulasikan Muhammad Fikri Sabilillah ini sebagai panitia dan mengundang peserta. Dalam hal ini pesertanya adalah DPC PT GMI Kota Tasikmalaya. Langsung saja kita klik undangannya, undangan kelas. Ya. Kita langsung saja klik, di sini ada gabung. Klik saja gabungnya. Kita tunggu dulu sebentar untuk prosesnya. Nah, kita sudah diarahkan ke classroom, forum kelas. Jika sudah sesuai, kita lanjutkan karena memang sudah diminta atau sudah diundang sebelumnya. Lanjutkan. Nah, pada saat pilih peran Anda, peserta wajib memilih saya seorang siswa, bukan saya seorang pengajar. Karena nanti aksesnya akan berbeda dan akan secara otomatis ditolak pada saat peserta memilih saya seorang pengajar. Maka dari itu kita harus langsung memilih saya seorang siswa. Klik saja. Nah, pada saat kita memilih saya seorang siswa, tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada tampilannya, ada forum, ada tugas kelas, dan ada anggota. Apabila kita pada saat tadi mengklik gabung dan belum bisa masuk dan tampilannya tidak seperti ini, maka ceklah di atas, kanan atas ini, apakah email yang kita input sudah sesuai dengan email yang telah diinput sebelumnya. Email ini wajib menggunakan email @ptgmi.or.id untuk belakangnya, dan depannya adalah nomor KTA. Jika belum sesuai, tampilannya tidak akan masuk ke Google Classroom. Namun, tampilannya akan Google Classroom biasa, namun belum masuk ke kelas. Jadi pastikan email yang digunakan ini sudah menggunakan email yang dibuatkan oleh panitia, email G Suite. Nah, di forum ini, setiap peserta bisa mengajukan pertanyaan atau pernyataan terkait dengan penyelenggaraan webinar, atau ada yang tidak dimengerti, atau ada yang perlu ditanyakan tentang materi dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan di forum ini. Kita bisa mengklik, kemudian di sini misalnya hadir, klik misalnya kita mengetik hadir, atau izin bertanya. Nah, setelah postingan tadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita klik posting. Nah, apabila kita ingin menampilkan atau menyampaikan sesuatu dengan beberapa lampiran, bisa menambahkan dari Google Drive, kita mengambil data atau link atau file atau YouTube. Jadi semua hal bisa diposting di sini, di forum ini. Kemudian yang kedua adalah tugas kelas. Di menu tugas kelas ini batal saja karena kita tidak jadi untuk melakukan posting. Kemudian di menu tugas kelas ini klik filter, oke. Di menu tugas kelas
nanti di sini akan tersedia yang pertama adalah link Google Meet atau link live streaming 1 atau link live streaming 2. Kemudian setelah link, di sini tampilannya ada materi. Di sini materi, misalnya dari materi narasumber pertama Kang Yonan Herianto SSIT MKes, ini bisa di-download atau misalnya untuk baca-baca sebagai bahan bacaan sebelum mengerjakan pretest atau posttest, kita boleh mendownload sehingga pada saat ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan pada saat webinar ini berlangsung. Kemudian materi yang narasumber lain juga bisa di-download, di sini ada. Baik itu nanti berbentuk PPT, PDF ataupun media lainnya. Kemudian setelah materi, nanti di sini ada evaluasi. Evaluasi di sini ada pretest webinar. Pretest webinar ini wajib untuk dikerjakan. Waktunya dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, pretest ini akan menggantikan kehadiran di pagi hari. Jadi, peserta wajib mengisi pretest webinar ini. Kemudian di sini juga ada posttest dan evaluasi penyelenggaraan. Posttest webinar ini wajib juga diisinya bisa dari jam 11 setelah pemateri menyampaikan materi beres, jam 11 ke atas sampai sore jam 4. Kami harapkan adanya perubahan ketika posttest dan pretest. Idealnya memang posttest harus lebih besar nilainya dibandingkan dengan pretest. Namun, memang untuk keberhasilan dari penyampaian materi. Namun itu kan tergantung dari setiap peserta masing-masing. Posttest ini juga adalah indikator yang akan menggantikan kehadiran di siang hari. Jadi kalau untuk pretest absensi pagi hari, posttest webinar ini adalah pengganti absensi di siang hari. Jadi 2 kali. Sedangkan evaluasi penyelenggaraan ini juga merupakan hasil evaluasi sehingga panitia dapat melihat keberhasilan suatu webinar, sehingga nanti apabila ada masukan diharapkan dapat kedepannya dapat lebih baik lagi. Ketiga komponen ini wajib diisi. Untuk evaluasi penyelenggaraan sama halnya dengan posttest, itu bisa diisi dari jam 11 sampai jam 6. Diharapkan semuanya tidak ada yang telat. Mungkin untuk tugas kelas seperti itu. Kemudian dilanjut ke anggota. Para peserta dalam hal ini bisa melihat seluruh anggota yang ada di grup ini. Atau dalam hal ini di Google Classroom ini, Google Meet Webinar DPC PT GMI Kota Tasikmalaya. Semua anggota dan semua guru akan dapat dilihat di menu anggota ini. Mungkin untuk saat ini, karena ini hanya contoh dan simulasi, maka gurunya baru 1 dan pesertanya hanya 1. Jadi yang terlihat adalah tampilan seperti ini. Tapi untuk aslinya nanti, ini tampilan gurunya akan beberapa dan anggotanya pun akan beberapa. Mungkin itu saja yang dapat kami share. Oh iya, perlu kami informasikan juga ya. Untuk mengakses Google Classroom ini, kita balik lagi ke Gmail. Selain tadi dari menu gabung, kita juga dapat mengakses Google Classroom atau Google Meet melalui titik 9 ini. Google Meet kita bisa klik dengan gambar seperti ini. Sedangkan kalau untuk
Google Classroom di bawah. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk yang menggunakan HP itu memang sebaiknya di-download terlebih dahulu Google Classroom dan Google Meet-nya di Play Store, atau kalau menggunakan Apple ya di App Store kita harus mendownload produk Meet dan Google Classroom ini. Sedangkan kalau menggunakan komputer, PC atau laptop, itu langsung saja kita klik digabung, atau alternatif keduanya dengan mengklik titik 9 ini, kemudian klik ini. Kalau untuk akses ke Google Classroom. Balik lagi ke Google Classroom, tampilannya seperti ini ada forum, tugas kelas, dan anggota. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.